sahabat House Live teman-teman, good to see you again in my YouTube channel. Oke, balik lagi dengan aku di channel aku sendiri, but kali ini aku nggak buat konten game. Pada video ini aku ingin share ke kalian semua cara aku membuat soal-soal online. Nah, oke, ingat, aku di sini bukan mau ngajarin kalian, hanya share cara aku membuat soal-soal online. Oke, yang pertama yang biasa aku gunakan adalah Google Classroom. Oke, sebelum kita mulai caranya, ada baiknya kalau kamu pertama sekali subscribe kalau belum subscribe channel aku, like dan komen. Misalnya komen ya, tanya apa aja tentang Google Classroom ini, mudah-mudahan aku bisa jawab. Oke, kita mulai langsung. Dari tampilan ini, yang pertama kali kamu lakukan adalah dengan memasukkan alamat Google Classroom-nya. Nah, ini sini aku udah punya Google Classroom sebenarnya. Nah, kita klik yang ini. Oke. Kita tunggu sebentar, masih loading. Nah, oke, sebenarnya aku guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Ya, makanya ini ada beberapa kelas, ada 8 kelas yang aku ajarin berdasarkan Google Classroomku ini. Nah, yang pertama sekali akan aku ajarin adalah cara membuat kelas. Oke, cara membuat kelas. Dari tampilan ini, kamu perlu melihat di sebelah kanan ada tanda plus. Oke, ada tanda plus. Ini kamu klik aja. Nah, akan ada dua options, dua pilihan. Yang pertama itu join class dan yang kedua itu create class. Dimana join class ini biasanya digunakan untuk gabung ke suatu kelas, itu siswa. Tapi karena kalau kamu guru, kamu hanya perlu klik create class, membuat kelas. Oke, langsung aja kita buat kelasnya. Oke, ini hanya ada beberapa agreement antara Google Classroom dan teachersnya. Langsung aja kita centang kotak ini dan continue. Oke, untuk nama kelasnya kita buat aja English. Apa? Kebalik. English class. Oke, sudah. Kemudian sectionnya kita pilih aja bagiannya ya grade 5 for example. Oke. Subjeknya kita ketik lagi English room. Ya, kita bikin aja 5A contohnya ya. 5A seperti itu. Ini juga bisa kamu taruh 5A. Oke. Create. Langsung aja kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, aku jelasin sedikit aja. Kita udah berhasil buat kelasnya. Oke, yes. Oke, kita lanjut membuat siswa atau mengundang siswa ke kelas kita dengan cara ini ada kode. Kita klik dulu. Kemudian kode ini kita copy dan kita paste ke grup di WA. Tahu kan caranya mengirim kode melalui WA seperti pesan biasa? Siapa sih nggak tahu? Oke. Kode ini kita kirim ke siswa. Nanti siswa akan masuk melalui kode ini dan dia akan menjadi anggota di kelas kita. Nih, karena aku belum mengundang siapa-siapa, jadi yang terisi hanya teacher sebagai aku dan studentsnya 0, belum ada. Oke, di sini stream ini seperti beranda bagi kelas tersebut. Oke, nah di beranda ini kamu bebas share info apa aja ke anak-anak, ke peserta didik. Misalnya ulangannya akan dimulai 5 menit lagi, atau semangat untuk ujian besok, seperti itu. Oke, classwork, disinilah tugas-tugasnya akan kita buat. Oke, marks ini nilai. Nanti setelah anak-anak mengerjakan semua tugas-tugasnya, nilainya akan muncul di sini. Oke, kita lanjut aja buat soal. Kita masuk ke classwork. Kita pilih create. Nah, di create ini ada beberapa options juga. Assignment ini biasanya seperti ya latihan-latihan soal ya. Biasanya sih aku membuat latihan-latihan soal. Quiz assignment ini biasanya aku gunakan untuk penilaian harian dan semesteran. Ulangan semester. Questions ini juga seperti ya latihan-latihan soal. Material ini ya materi belajar. Kita langsung aja ke quiz assignment karena kita akan membuat soal-soalnya. Klik saja di sini. Nah,
Di tab ini kamu akan diminta untuk mengisi title-nya. Aku akan mengisi title-nya dengan penilaian harian, atau yang biasa aku gunakan dengan kalimat seperti ini: daily exam lesson 6. Misalnya itu ya lesson 6 itu seperti tema 6 gitu. Lesson 6 simple past tense. Simple past tense, oke. Nah, instruction ini optional, mau diisi apa enggak ya itu terserah kamu, oke. Nah, di sini ada blank quiz. Ini ada blank quiz, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah itu quiz kosong. Oke, ini kita klik aja. Oke, sip, mantap. Nah, di blank quiz ini kamu isilah judulnya sama seperti description sebelumnya. Daily exam lesson 6 simple past tense. Oke. Form description ini seperti deskripsi soalnya ada berapa banyak. Oke. Sebenarnya aku udah mengambil beberapa soal bahasa Inggris tentang simple past tense, cuman aku hanya akan tampilkan 3 saja sebagai latihannya. Oke. Aku akan buat description-nya seperti ini. Seperti ini, oke. Ya, ada juga yang ya aku sih umumnya seperti ini, atau ada juga yang membuat seperti ini. Seperti ini bisa juga diizinkan, oke. Nah, dari tampilan ini kita akan mulai mengetik soalnya. Kamu lihat ini ada untitled questions. Questionsnya akan kita ketik di sini. Nah, sebelum kita masuk ke questionsnya, pastikan kamu udah memilih bentuk soalnya seperti apa. Ada bentuk soal multiple choice yang dimana itu artinya pilihan berganda. Short answers, kalau aku sih nerjemahan ini isian, titik-titik gitu kan. Paragraph ini essay. Ada checkbox juga kayak centang-centang begitu. Namun pada umumnya soal-soal yang digunakan di sekolahan itu berbentuk short answer, isian, paragraph essay, dan multiple choice pilihan berganda. Kita pilih yang pertama, multiple choice. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya. Contohnya kita buat seperti ini. Oke. I blah 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 to the school yesterday. Oke. Untuk optionsnya kamu bisa taruh di sini. Options 1 maksudnya itu pilihan A. Oke, nggak usah, kamu nggak perlu tulis A, B, C, D seperti itu, nggak usah. Langsung aja walk. Yang kedua, options kedua ini. Oke. Kita pilih lagi jawabannya walks. Option ketiga, saya pilih lagi walk. Yang keempat, walking. Oke, lanjut. Setelah kamu menyelesaikan yang seperti ini, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pilih tanda ini. Nah, akan muncul di sini sama seperti yang nomor 1. Oke, kita lanjut aja pertanyaannya. Yang kedua, we. Oke, we blah 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 in this restaurant 2 days ago. Oke, masih soal yang sama, multiple choice aku buat. Kita langsung aja masuk options pertama atau A, itu eat.
Nih, aku nggak tahu cara baca ini. Oke, next. Itu ada ate. Dan yang terakhir, option D, itu ada eats. Oke. Karena sudah selesai soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3 dengan mengklik plus lagi. Nah, soal pertama itu multiple choice, soal kedua multiple choice. Nah, sekarang aku mau mengubah soalnya menjadi isian, short answer. Kemudian langsung aja kita ketik pertanyaannya di sini. I blah 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 in the sofa with my sister. Seperti ini. Nah, ketika kamu selesai membuat ketiga soal ini, saatnya kita untuk menentukan kunci jawabannya dan poinnya. Sebelum kita tentukan answer key-nya, di sini ada answer key, namun jangan dulu diklik sebelum kamu klik yang ini. Kenapa kamu harus klik yang ini? Required ini maksudnya pertanyaannya harus dijawab. Harus dijawab. Nanti kalau siswa peserta didik tidak menjawab pertanyaan ini, maka akan ada pengingat yang kira-kira bunyinya seperti, "Oi, isi dulu yang ini." Ya, gitu. Jadi ini usahakan kamu klik dulu. Nah, kemudian pilih answer key-nya yang mana dari jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 ini yang C. Kita tentukan poinnya kalau benar berapa. Kita bikin ya 5 lah ya. Umumnya sih 5. Kalau soalnya ada 20, biasanya aku bikin poinnya 5. Kalau soalnya ada 25, aku bikin poinnya 4. Kalau sudah selesai, langsung aja klik done. Soal kedua, kita klik lagi seperti ini. Kalau kamu langsung klik jawabannya di sini, itu tidak akan berpengaruh. Tuh, see? It doesn't work, So, caranya gimana tadi? Klik dulu required. Kemudian tentukan answer key-nya. Nah, kita lihat kalau pertanyaan nomor 2 ini jawabannya adalah yang ini. Kita tentukan poinnya berapa? 5. Selesai. Done. Nah, kita lanjut di soal ketiga. Karena soal ketiga ini sedikit berbeda dari soal nomor 1 dan nomor 2, short answer, jadi juga kunci jawabannya sedikit berbeda caranya. Jangan lupa klik required dulu. Kemudian answer key. Aku saranin kalau jawaban isian harus lebih dari 1. Maksudnya lebih dari 1 seperti ini. Aku pilih jawabannya slept. Slept. Kenapa aku pilih jawabannya 3? Padahal katanya sama semua, S-L-E-P-T. Kenapa? Kita lihat nanti. Nanti aku akan jelasin, Kemudian kita tentukan poinnya. Karena ini isian, aku beri poinnya jadinya 10. Jadi total nilai ada 20. Ini 5. Ini juga 5. Dan yang ini adalah 10. Jadi total keseluruhan nilai adalah 20. Dan langsung aja kita coba mengerjakan soalnya. Klik yang ini untuk latihan kamu. Tampilannya akan seperti ini. So number 1, kita jawab nomor 1. Jawabannya adalah ini. Nomor 2, tadi sih jawabannya yang ini. Cuman aku jawab yang ini aja, biar kelihatan kalau salah. Nah, yang ini aku nggak mau jawab dulu nih. Misalnya siswanya lupa nggak jawab yang ini, langsung aku submit aja. Apa katanya? Nah, ada pemberitahuan perlu dijawab. Jadi kita jawab ini jawabannya. Tadi jawabannya ada 3. Tapi aku akan menjawab jawaban yang berbeda dengan 3 jawaban tadi. Contohnya seperti ini. Salah.
Nah, oke. Nomor 3 akan menjadi jawaban yang salah. Oke, let's see. View score. Nah, lihat, nomor 1 benar. Nomor 2 salah karena harusnya jawabannya 8. Nomor 3 salah. Kenapa bisa salah? Padahal katanya benar. Nah, yang membuat ini salah adalah yang pertama, jawabannya itu slept. Nggak ada titiknya. Slept dengan huruf besar S, capital S. Slept, all capital. Semuanya huruf besar, huruf kapital. Yang membuat ini salah adalah karena tidak ada jawaban saya yang ini sama dengan yang 3 ini. Jadi, usahakan kalau anak mau menjawab, anak harus sesuai jawabannya dengan ini. Google tidak akan menerima jawaban anak kalau beda, walaupun katanya sama. Oke? Jadi aku saranin bagi kamu guru-guru yang membuat soal isian, harus double check ulangan anak-anak. Nggak bisa hanya menerima jawaban nilai dari Google-nya langsung. Apalagi kamu buat yang seperti ini. Aplikasi nggak bisa kita percaya. Oke? Aku saranin selalu double check kalau kamu buat soal isian. Oke. Ya, akhirnya karena aku salah hanya titik doang di jawabanku, ya akhirnya aku dapat nilai 5 dari 20. Oke, mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan ini benar-benar membantu kamu di masa pandemik ini, corona ini. Itulah sekian video buat hari ini. Semoga kamu terbantu dengan adanya video ini. Well, sampai ketemu dengan video-video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan jangan lupa juga cek video-video aku sebelumnya. Well, thank you and cheerio!